Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga masih sehat, semoga masih aktif menjalankan kegiatan, dan semoga masih tetap semangat untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai langkah membentuk kepribadian yang baik atau kepribadian yang beradab, yaitu kegiatan-kegiatan pendidikan. Jadi pertemuan kedua ini kita akan menjelajahi bagaimana sebenarnya sejarah telah membuktikan bahwa pendidikan adalah langkah membentuk kepribadian yang baik. Mahasiswa-mahasiswa sekalian, perlu untuk ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teori-teori pendidikan. Bacaan banyak bersebaran, baik itu di internet ataupun di perpustakaan yang memang buku-bukunya sudah disediakan untuk mahasiswa-mahasiswi sekalian di perpustakaan. Jadi silahkan untuk dibaca dan dikembangkan kemampuan intelektualnya, untuk kemudian pada sesi ini sekali lagi kita akan melihat bagaimana sejarah pendidikan Islam di Indonesia, untuk kemudian kita akan berusaha untuk mengimplementasikannya kepada lapangan pendidikan berbasis teori yang berkembang di pesantren. Mahasiswa mampu membaca buku karangan Yudi Latif yang nanti akan saya ceritakan sekilas, dan kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh dosen pengampu yang juga akan saya ceritakan sekilas, dengan sistem satu belajar mandiri. Artinya kamu bebas untuk mempelajari materi yang ada di Google Classroom ini, siang, sore, pagi, malam boleh. Yang penting teruslah belajar dengan membaca dan menyimak refleksi yang dihadirkan oleh video ini. Untuk kemudian nanti di bagian akhir silakan untuk menjawab kuis yang sudah disediakan, 10 pertanyaan yang berasal dari bahan buku bacaan yang sudah disediakan, dan itu wajib nilainya 100. Jika belum 100, silahkan diulang lagi dengan email yang sama, dengan melampirkan nama yang sama. Jangan berbeda antara nama dengan email. Berusahalah untuk menjadi orang yang percaya diri untuk memperkenalkan dirimu sendiri. Mahasiswi, mahasiswa sekalian, perlu untuk dipertegas konteks pertama kuliah ilmu pendidikan Islam ini sebenarnya sangat menyedihkan sekali jika kemudian kita menilainya sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baik bisa jadi adalah satu di antara yang akan dicapai oleh ilmu pendidikan Islam. Tetapi seyogyanya ilmu pendidikan Islam tidak serta-merta menginginkan setiap orang pintar secara pengetahuan. Dia bisa saja pintar secara pengetahuan tetapi mengakal-ngakali dalam perbuatan, itu tidak baik. Dia bisa jadi rajin berbuat tetapi tidak berdasarkan teori yang baik, itu pun tidak baik. Dan apalagi untuk mendapatkan nilai yang baik. 3 jawaban ini sebenarnya bisa dapat kita simpulkan dalam jawaban yang hijau, yaitu menjadi pribadi yang baik. Bagaimana kita menjadi pribadi yang baik? Itu membutuhkan pendidikan yang baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dabani Rabbi wa ahsana ta'dibi." Hanya pendidikan yang baiklah yang membuat kepribadianku menjadi baik.
Maka Rasul itu sebenarnya tidak diutus untuk menyebarkan agama Islam ansih atau hanya itu saja, tetapi sebenarnya bagaimana mendidik semua masyarakat, mendidik semua umat Islam untuk benar-benar menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah tentu beragama Islam dan menjalankan kegiatan-kegiatan keislaman. Tetapi dengan kebaikan yang dimiliki oleh setiap orang, itulah yang menunjukkan tanda-tanda dia berakhlak. Masyhur dalam telinga kita ungkapan Rasul berbunyi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena itu, pahamilah bahwa ilmu pendidikan Islam itu adalah ilmu yang bertujuan untuk membuat kita peserta didik ini, mahasiswa-mahasiswa ini menjadi pribadi yang baik. Kamu kuliah kalau tidak menjadi lebih baik dari hari ke hari, itu sama saja tidak kuliah. Kamu bisa saja setiap hari menjadi lebih pintar dengan mengajar, lebih pintar dengan belajar mandiri, tetapi kalau tidak diarahkan dan kemudian dibuat formula kurikulumnya, itu tidak akan menjadi baik juga. Kadang-kadang menjadi bingung sendiri. Maka pendidikan Islam itu seyogyanya adalah yang mengupayakan orang menjadi pribadi yang baik. Itu konteks pertama. Konteks yang kedua adalah bagaimana Rasulullah melaksanakan pendidikan yang strategis. Rasulullah menjalankan pendidikan yang strategis itu dengan mengajari sahabatnya yang awal-awal. Jadi Rasul itu tidak langsung turun ke masyarakat lapis bawah, tetapi menjalankan atau mengajarkan sahabat-sahabat utamanya terlebih dahulu, untuk kemudian dari sahabatnya itulah Islam semakin tersebar. Maka ini konteksnya sangat pas dengan pesantren, bahwa mengajar kelas 6 akan menjadi kaderisasi untuk kemudian mengajari kelas 5, 4, 3, dan 2. Jadi ini sangat penting untuk dipahami. Mengapa mahasiswa-mahasiswi yang berada di Lumut harus ditingkatkan kemampuannya? Karena mahasiswa-mahasiswi Lumutlah yang akan mengembangkan pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Lumut. Untuk kemudian nanti dari mahasiswa-mahasiswi itu akan mengembangkan siapa kader-kader selanjutnya yang nanti akan semakin mengembangkan lembaga ini. Itu adalah refleksi dari yang dijalankan Rasulullah terhadap kaum muslimin pada masa-masa awal. Itu dua konteks yang hendak kita pahami dari apa yang sudah kamu jawab di kuis pertemuan pertama. Untuk kemudian di pertemuan kedua ini kamu diperintahkan untuk membaca satu buah buku yang sangat menarik yang ditulis oleh seorang alumni Gontor, namanya Yudi Latif. Ini seorang alumni yang di Gontor sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kemudian muncul menjadi seorang pemikir yang luar biasa. Buku ini judulnya Intelijensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelijensia Muslim Indonesia abad ke-20. Ini akan menyadarkan kita pentingnya muslim intelektual di sepanjang sejarah kehidupan. Muslim intelektual itu akan menjaga kehidupan agar berjalan pada koridor kebaikan. Oleh karena itu, kalau kamu baca buku ini, setelahnya kamu baca artikel yang Ustadz tulis dan Ustadz lampirkan sudah di Google Classroom, itu kamu akan mendapatkan 5 syarat bagaimana pendidikan itu berjalan dengan baik. Yang pertama, harus ada dukungan dari pihak yang mempunyai kebijakan. Kalau bahasanya Yudi Latif itu harus ada dukungan istana. Jadi
mereka yang mempunyai kebijakan harus mendukung besar, dan itu sudah terlihat kalau di pesantren Raudhah kamu sudah difasilitasi untuk kuliah, kamu sudah difasilitasi bagaimana jadwal kuliah mencocokkan kebutuhan kamu, dan kamu tidak lagi memikirkan bagaimana kuliah harus keluar, bagaimana kuliah harus mencari kampus lain. Tetap beraktivitas di pesantren untuk kemudian kamu mengembangkan pendidikan di pesantren. Itu bentuk yang kedua, harus ada stabilitas negara. Dengan adanya kamu tetap di pesantren, dengan adanya kamu mendapatkan kuliah dari orang pesantren yang mengerti pesantren dan mengerti kebutuhan pesantren, kegiatan dan aktivitas di pesantren akan stabil dan tidak terganggu. Bedakan kalau misalnya kamu kuliah jauh, kemudian kamu pulang ke pesantren dengan rasa capek, dan kemudian capeknya itu disuruh lagi untuk melaksanakan kegiatan, itu tentu tidak akan stabil setiap kegiatan yang ada. Dengan itu yang harus kamu bangun mulai dari sekarang, mumpung masih semester 2, bangunlah dialog lintas tema pembicaraan, dialog kepada mahasiswa, dialog kepada teman sejawat, dialog kepada senior-senior, dialog kepada ustadz-ustadz syuyukh, dialog, banyak bicara, banyak belajar dari mereka. Untuk kemudian di situ kamu memunculkan komitmen untuk memajukan intelektualisme. Intelektualisme ini kalau kamu baca di buku Yudi Latif nanti, itu sangat kental dengan nilai kepesantrenan. Jadilah ulama yang intelek, jangan intelek yang tahu agama. Nah, itu ada, nanti kamu temukan, silakan baca halaman per halamannya, karena nanti bacaan kamu itulah yang akan menjadi landasan untuk menjawab kuis pertemuan kedua kita. Dan yang terakhir, harus ada layanan ke arahnya. Kuliah kita dibuat pakai Google Classroom, silahkan dijawab mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, terserah. Yang penting kamu tetap terus belajar. Ini adalah salah satu layanan yang kita bentuk. Jangan sampai kuliah mengganggu aktivitas baik kamu di pesantren, dan jangan pula aktivitas baik kamu jadi alasan untuk meninggalkan kebaikan yang ada di perkuliahan. Poin pentingnya, satu, pahami bahwa kedudukan pendidikan Islam khususnya di zaman penjajahan Belanda itu sangat terasingkan, sehingga kamu harus bersyukur saat ini. Bagaimana refleksi yang Anda rasakan, kesyukuran itu harus ditunjukkan oleh komitmen untuk membangun pendidikan. Dan yang ketiga, sadari bahwa kamu ada di pesantren dan berkegiatan pendidikan itu adalah keberuntungan yang tidak semua orang mendapatkan. Dan pada akhirnya tebarkan dan sebarkan semangat pendidikan ini kepada rekan sejawat kamu dan santri-santri untuk semakin giat belajar. Akhirnya kita sebaiknya dapat membedakan antara sesuatu yang mau dipelajari dan malas dipelajari. Cukup Anda katakan mau, hilang semua malas. Cukup bersikap malas, akan banyak alasan untuk tidak belajar. Terima kasih. Terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.